Ya, kita kan langsung saja mereview ini dengan kondisi pandemi yang masih berlanjut hingga kini begitu, bahkan detik ini juga Indonesia memang masih belum mendapatkan izin untuk melaksanakan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Review Anda sepanjang ini, apakah memang ini kondisi yang lumrah saja dari pemerintah Arab Saudi, Pak Firman? Ya, Mas Pras, tentu kami sebagai penyelenggara dan asosiasi yang membawahi 500 anggota dan berapa teman-teman penyelenggara lainnya yang jumlahnya lebih dari 1.000 menyampaikan rasa prihatin khususnya kepada jamaah yang sudah mendaftar, membayar dan tunda keberangkatannya semenjak 27 Februari 2020 tahun lalu, hampir 2 tahun. Oke. Dan kabar gembira telah kita dengar dari pemerintah Saudi Arabia, mereka telah membuka diri secara besar-besaran, secara normal bahkan kami katakan, karena target jamaah perharinya itu sekarang sebagaimana tadi di pembukaan disampaikan, mulai dari 70.000 di tanggal 8 Agustus dan per 1 Oktober kemarin menjadi 100.000. Ya. Ini artinya dalam 1 bulan lebih dari 2 juta orang jamaah yang akan berumroh. Dalam 1 tahun program umrohnya akan lebih dari 22 juta orang akan berumroh. Artinya mereka Saudi telah membuka umroh lebih besar daripada pencapaian mereka pada sebelum pandemi 2019, yang mana saat itu hanya 19 juta. Nah, kita sangat prihatin dan sayangkan bahwa Indonesia masih dalam kondisi suspend. Kami secara asosiasi terus melakukan hubungan-hubungan secara NGO pihak swasta di Saudi Arabia, karena Mas Pras, ketidakhadiran jamaah Indonesia, umroh Indonesia di Tanah Suci ini sangat berefek pada sektor usaha yang menyediakan layanan di Saudi Arabia. Contohnya hotel-hotel. Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar di dunia kedua setelah Pakistan dengan pencapaian 1,2 juta jamaah per tahun, ini adalah jamaah yang mayoritas mengisi hotel-hotel bintang 5 dan bintang 4 di sekitar Masjidil Haram. Dan ketidakdatangan jamaah Indonesia karena masih disuspend berakibat pada penutupan kegiatan hotel-hotel tersebut. Mayoritas hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 di sekitar Masjidil Haram sekarang ditutup, Mas. Mereka tidak beroperasi karena tingkat hunian yang sangat rendah, dan mereka selama ini banyak diisi oleh jamaah Indonesia dan negara-negara pengirim terbesar lainnya. Dan mereka juga, sebagaimana konfirmasi kami bersama, keprihatinan ini mereka juga bersuara dengan pemerintahan sana. Intinya adalah ketidakhadiran jamaah Indonesia tentu berefek sangat berat bagi semua pihak Saudi dan sangat berat bagi Indonesia karena masyarakat Indonesia meyakini ibadah umroh adalah haji kecil. Karena haji besar, sebagaimana sudah kita ketahui semuanya, rata-rata mengantri 20 tahun. Sedangkan masa sekarang dengan pandemi ini, usia hidup kita juga tidak sepanjang sebelumnya. Jadi mereka berharapkan sekali dalam masa hidup mereka berkunjung dan menunaikan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman pelaku usaha yang di Arab Saudi begitu dengan koordinasi dari Ampuri sendiri, boleh tahu nggak kira-kira update dari pemerintah Arab Saudi sendiri bagaimana dengan kondisi suspend yang masih terjadi hingga kini? Kami melihat bahwasannya arahnya sangat positif sekali, dan bahkan beberapa informasi yang kami dengar, mereka menyatakan bahwa Indonesia mungkin akan dibuka bahkan bulan yang lalu. Namun realitanya sampai saat ini belum juga dibuka. Jadi harapan-harapan baik ini telah terus menumbuhkan optimisme di kami, tapi realisan sampai saat ini belum ada. Dan kami melihat sejalan sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota DPR yang sebelum pada disampaikan, dan juga pada beberapa diskusi kami dengan anggota DPR Komisi 8, Komisi 9 dan sebagainya, memang perlu ada keseriusan yang lebih lagi dari pemerintah kita. Jadi Mas Pras, kami secara asosiasi mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri kita telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Kementerian Agama, Ditjen PAU bertemu dengan duta besar lain sebagainya, kedutaan Indonesia di Saudi Arabia bertemu dengan menteri kementerian terkait di Saudi Arabia. Namun sampai saat ini belum mendapatkan kecerahan daripada dibukanya kesempatan masyarakat Indonesia untuk berumroh. Kami dalam kesempatan ini saya kira berharap lebih meningkatkan hubungan diplomasi lagi.
Jadi tingkat hubungan diplomasinya lebih serius lagi. Solusinya yang pertama adalah Menteri Agama segera harus berangkat ke Saudi Arabia. Karena tidak mungkin tanpa hubungan yang baik, ya, semua hal positif yang telah kita capai, kondisi pandemi COVID sudah menurun dengan sangat tajam di Indonesia, tingkat vaksinasi juga sudah sangat tinggi. Bahkan kami Ampuri bekerja aktif bersama pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Dengan baik di pusat kami di Jakarta, serta DPD seluruh Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing melakukan vaksinasi, melakukan gerakan vaksinasi agar tingkat vaksinasi lebih tinggi kembali, lebih lebih bagus sehingga herd immunity kita terbangun dengan baik. Nah, kami berharap sekali pemerintah lebih meningkatkan diplomasi, Menteri Agama berangkat ke Saudi Arabia, dan bahkan kami berharap Presiden atau Wakil Presiden membangun komunikasi aktif dengan Raja Salman atau Putra Mahkota. Itu semuanya akan memberi harapan untuk kita segera dibuka. Karena dari persepsi COVID kita jauh lebih baik. Jadi ada hal yang mengganjal mungkin hubungan diplomasi. Dan hubungan diplomasi ini jika lebih diseriuskan, saya yakin pemerintah Saudi dengan hubungan historis kita yang panjang, kemudian poin lebih dari kita adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling ikut peraturan, taat pada semua ketentuan dalam melaksanakan ibadah selama di Tanah Suci. Baik Pak Firman, yang menarik perhatian apakah Indonesia saja yang disuspend atau ada negara lain? Mengingat ini kan bicara mengenai hubungan diplomatik, kita tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Firman, sudah ada upaya-upaya koordinasi, kemudian membuka jalur kembali komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi memang ini belum ketemu nih solusinya. Nah, bagaimana dengan, adakah negara-negara lain juga sama disuspend seperti Indonesia? Mas Pras, memang dalam realitanya bukan hanya Indonesia yang masih disuspend saat ini. Ada 5 negara terbesar pengirim umroh juga masih kondisinya disuspend, yaitu Pakistan, Turki, India, dan Mesir. Ini pengiriman besar semuanya disuspend. Namun kami juga melihat negara-negara yang tidak disuspend, contohnya negara yang terdekat dari kita, Malaysia, Singapura, ya kan, dan negara yang di Asia semuanya tidak disuspend oleh mereka. Dan kondisi pandeminya kan tidak lebih baik dari Indonesia. Ya, bahkan mereka dalam kondisi lockdown masih beberapa negara tersebut. Artinya memang bukan hanya pandemi yang menjadi kendala, saya lihat. Ada masalah diplomasi yang lebih ditingkatkan. Dan Saudi Arabia ini negara dengan sistem kerajaan, diplomasi pucuk pimpinan antara dua negara akan memberikan solusi positif kepada hal-hal yang masih dalam kendala, termasuk diantaranya suspend kita. Tapi